Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabarnya hari ini? Tentunya baik-baik saja ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa bersama dahulu. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islam madina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Sebelum kita memahami pesan-pesan pokok Quran Surah An-Nas, ada baiknya kita mengetahui tujuan pembelajaran yang akan kita dapatkan dari materi ini. Yang pertama, siswa dapat menyebutkan arti Quran Surah An-Nas. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan jumlah ayat surat An-Nas. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan urutan surat An-Nas dengan benar dalam Al-Quran. Yang keempat, siswa dapat menyebutkan tempat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Quran Surah An-Nas. Yang kelima, siswa dapat menyebutkan manfaat membaca surat An-Nas. Yang terakhir, siswa dapat menyebutkan pesan-pesan pokok dari Quran Surah An-Nas. Ahmad, Fatimah, Iya, Bu. ayo siap-siap nak, mobilnya sudah datang. Lihatlah, keluarga baik itu akan pergi kemana ya? Kita goda terus. Iya ya. Ahmad, Fatimah, ayo baca doa bepergian. Baik, Bu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Ayo, Akbar. kita dekati Allahu mereka Akbar, sekarang juga. Allahu Akbar. Tapi mereka kan sedang baca doa. Tidak apa-apa. Ayo kita goda mereka. Come on. Kemon juga. Ya Allah, dalam perjalanan ini, dan kehidupanmu. Ya Allah, ringankanlah perjalanan kami dan berikanlah jaraknya. Ayo Fatimah, Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Mari, Pir. Yuk, sekarang kita kejar lagi. Ayo, kita kejar lagi Benar. mereka. Dan sekarang kita masuk mobil itu lagi yuk. Ayo. Iya. Sama sekali ya. Kali jalan Perjalanan ini. Agak cepat sedikit, Pir. Ini saatnya kita ganggu mereka kembali. Ayo. Ahmad, Fatimah, ayo kita baca doa selagi kita naik kendaraan. Jangan mau berdoa. Baik ayah, Kak Ahmad, ayo kita berdoa saja yuk. Iya. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha wa inna rabbi laghafurur rahim. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamughalibun. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha wa inna rabbi laghafurur rahim. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamughalibun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Aku kapok. Wah, kita sudah mau sampai ya, Bu. Iya sayang. Mau turun di mana, Pak? Di taman. Oh, rupanya mau jalan-jalan ya. Iya, Pak. Doa bepergian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tardo. Allahumma hawwin alaina safarana hadza watwi anna bu'dah. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon pada perjalanan ini kebaikan dan takwa dan amalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini dan pendekkanlah jaraknya. Doa naik kendaraan. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha wa inna rabbi laghafurur rahim. Subhanalladzi sahhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dengan nama Allah, di waktu berlayar dan berlabuhnya, sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha suci Tuhan yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal sebelumnya kami tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Nah, dari video berikut, Bapak berpesan, setiap kita naik kendaraan, bepergian kemanapun, itu jangan lupa berdoa ya anak-anakku sekalian. Baik, anak-anak, Quran Surah An-Nas. Surat An-Nas itu artinya adalah manusia. Kemudian pengertian surat An-Nas diambil dari ayat pertama, yaitu Qul a'udzu birabbin nas, ada kata bin nas. Kemudian Quran Surah An-Nas terdiri dari 6 ayat. Kemudian surat An-Nas letaknya ke 114 di juz 30. Quran Surah An-Nas diturunkan di kota Mekah. Makanya surat An-Nas tergolong sebagai surat Makkiyah. Apa itu Makkiyah? Makkiyah adalah surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Artinya Nabi masih berada di kota Mekah. Selanjutnya kita akan mengetahui arti dari Quran Surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, artinya katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, sembahan manusia. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Kemudian setelah itu kita akan mengetahui pesan pokok Quran Surah An-Nas. Yang pertama, Allah adalah tempat berlindung semua makhluk. Allah adalah Rabb manusia, pencipta, pemilik, pengatur, dan penguasa alam semesta. Yang kedua, Allah adalah Raja alam semesta termasuk manusia. Jadi Allah merupakan Tuhan satu-satunya yang patut kita sembah. Yang ketiga, Allah adalah Ilah atau Tuhan yang harus disembah atau diibadahi. Yang keempat, kita bisa berlindung kepada Allah dari bisikan syaitan yang bersembunyi. Yang kelima, syaitan membisikkan kejahatan ke dada hati manusia. Yang keenam, syaitan itu ada dari golongan jin dan ada dari golongan manusia. Kita harus berlindung kepada Allah dari segala mara bahaya dari jin dan manusia. Nah, anak-anakku, kalau semua sudah paham dengan arti dan maksud Quran Surah An-Nas, selanjutnya kita akan mengetahui manfaat membaca Quran Surah An-Nas. Yang pertama, yaitu manfaatnya mendapat pahala. Yang kedua, mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, terhindar dari mara bahaya yang datang dari manusia dan jin. Dan yang terakhir, terhindar dari gangguan syaitan. Selanjutnya, sikap yang harus diamalkan dari pemahaman Quran Surah An-Nas. Yang pertama, berlindung hanya kepada Allah. Nah, anak-anakku, apa maksudnya itu? Kita harus berlindung hanya kepada Allah.
Allah menjadi tempat kita mengadu, tempat kita berdoa, dan tidak ada tempat yang lain. Jadi Allah merupakan satu-satunya Tuhan yang menolong kita nanti. Kemudian yang kedua, saling melindungi. Maksudnya apa? Saling melindungi ini adalah kita sebagai manusia harus melindungi keluarga, kerabat, teman-teman kita semua supaya kita dihindarkan dari kejahatan. Kemudian yang ketiga, peduli. Nah, peduli ini ya harus kita tanamkan dalam hati kita, ya kita harus selalu peduli terhadap orang lain, baik itu dalam keadaan susah maupun senang. Anak-anakku yang soleh dan soleha, itulah materi yang Bapak sampaikan tentang memahami Quran Surah An-Nas. Baik, terima kasih Bapak ucapkan kepada anak-anak semua atas perhatiannya. Semoga apa yang Bapak sampaikan itu berguna untuk anak-anak semua dan Bapak sendiri. Jika ada kekurangan, mohon Bapak dimaafkan ya, karena kesempurnaan itu sungguh hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Baik, Bapak tutup. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.